Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cilik, anak-anakku yang soleh dan soleha di kelas 4. Sua lagi bersama Ibu Yana dalam Sejarah Kebudayaan Islam edisi Rabu 18 November 2020. Hari ini kita akan mereview kembali mengenai Sirah Nabawiyah, mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW yang ke negara Habasyah dan ke kota Taif. Selamat mengikuti. Ini kita akan mempertegas kembali bahwa hijrah dilakukan manakala perjuangan Islam dinyatakan akan sia-sia karena banyaknya penindasan, banyaknya penentangan di sana sini. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat saat itu sudah memeluk Islam agar bisa tetap istiqomah dalam keimanannya untuk hijrah menuju tempat yang dirasakan lebih aman. Ya, kota pertama yang didatangi adalah kota Habasyah yang sekarang dikenal sebagai negara Ethiopia. Baik, kita akan bahas secara lebih terinci mengenai perjuangan hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke kota Habasyah. Hijrah ke kota Habasyah ini dilakukan pada bulan Rajab, tahun kelima setelah kenabian. Karena hijrah tersebut menuju negara Habasyah dengan menggunakan perahu yang sebelumnya telah disewa. Muhammad SAW hijrah dengan didampingi oleh 10 orang pria dan 5 orang wanita. Tangan mereka disambut dengan hangat, tiada penolakan oleh seorang raja beragama Nasrani. Nasrani tersebut bernama Najasyi, yang walaupun masih beragama di luar Islam, tapi tidak menolak ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kaum muslimin tersebut di negara Habasyah tersebut berlangsung selama 3 bulan. Dan setelah itu mereka memutuskan untuk kembali ke negara asal mereka karena dirasakan suasana saat itu sudah mulai kondusif dan aman. Namun ternyata keadaan masih tidak mendukung perjuangan Islam di tanah kelahiran. Untuk itulah Nabi Muhammad kembali mengajak kaum muslimin untuk kembali ke kota Habasyah untuk yang kedua kalinya. Allah memutuskan untuk kembali hijrah ke kota Habasyah karena dirasakan keamanan pada saat itu sudah tidak memungkinkan bagi kaum muslimin karena terjadinya penindasan dari kaum kufar. Perjalanan hijrah yang kedua kalinya ke kota Habasyah dipimpin oleh sahabat bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ini kaum muslimin yang ikut hijrah terdiri dari 83 pria, 18 orang perempuan. Allah menurunkan hidayah kepada Raja Najasyi ketika Ja'far menyampaikan mengenai dalil dalam Al-Quran mengenai kenabian Nabi Muhammad SAW. Saat itulah Raja Najasyi tersebut melelehkan air mata dan secara spontan menyatakan keislamannya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke kota Taif. Hijrah di kota Taif ini terjadi pada tahun ke-10 setelah kenabian. Taif dipilih karena letaknya yang tidak berjauhan dari kota Madinah. Itu adalah Rasulullah SAW merasa di kota Taif tersebut terdapat beberapa kerabat beliau. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan penentangan dan penolakan dirasakan beliau sangat kecil. Itu beliau didampingi oleh sahabat bernama Zaid bin Harithah. Tapi anak-anakku, sungguh di luar ekspektasi beliau. Kedatangan beliau ke kota Taif ternyata
tidaklah sesuai yang diharapkan. Walaupun di situ banyak kerabat beliau, ternyata penduduk kota Taif tidak menerima kedatangan Nabi Muhammad dan para pengikut beliau. Hingga karena mengalami penolakan keberadaan beliau dan para kaum muslimin, maka Rasulullah memutuskan untuk pergi dari kota Taif. Tapi ternyata walaupun beliau sudah meminta keberadaan beliau di kota Taif tidak digembar-gemborkan, ternyata terjadi pembelokan. Ada yang membocorkan mengenai kedatangan Rasulullah ke kota Taif. Akhirnya terjadilah pengepungan yang dilakukan oleh penduduk Taif kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikut. Hanya dikepung oleh penduduk kota Taif, melainkan penduduk kota Taif dikerahkan oleh pemimpin kota Taif untuk menghina, mencaci, bahkan melempari Nabi Muhammad SAW dengan pasir. Hanya dengan pasir, anak-anakku. Kalau timbang pasir saja mungkin masih bisa lah kita tidak terlalu bersedih melihat pemimpin kita dilempari pasir. Tapi juga dilempar dengan batu, nak. Sampai kaki beliau terkena luka lemparan batu dan pasir tersebut sehingga meneteskan darah. Tersebut sahabat Zaid merasa tidak tega, bahkan otomatis melindungi tubuh Rasulullah dengan badannya sendiri, nak. Akibatnya kepala dari sahabat Zaid tersebut pun terluka. Dalam keadaan terluka, berjalan tertatih-tatih, Nabi Muhammad SAW tidak mau melakukan perlawanan kepada setiap perbuatan penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk kota Taif kepada beliau. Beliau tidak menggunakan hak beliau untuk mendoakan kepada orang-orang yang telah berbuat zalim kepada beliau. Insya Allah kalau beliau meminta diturunkan azab saat itu, akan turunlah azab dari Allah kepada penduduk Taif tersebut. Tapi beliau tidak mau melakukan hal seperti itu. Bahkan ketika malaikat Jibril hendak meminta Rasulullah untuk mendoakan kepada Allah agar turunkan azab kepada penduduk Taif yang berbuat aniaya kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menolak. Karena apa? Beliau menganggap perlakuan penduduk kota Taif kepada Islam itu karena mereka belum memahami hakikat Islam yang sesungguhnya. Yang dilakukan beliau sebaliknya, mendoakan agar kelak suatu saat ada di antara keturunan penduduk kota Taif beralih memeluk agama Islam. Mungkin hal tersebut bisa kita lakukan, nak. Ketika ada orang yang menyakiti, ketika ada orang yang menzalimi kita, kita tidak lantas membalas dengan perbuatan yang sama. Kisah ini kita bisa ambil kesimpulan. Begitulah perjuangan Nabi Muhammad SAW menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Beliau merupakan rahmatan lil alamin. Beliau tidak mengajarkan ujaran kebencian. Apakah kita sebagai umat yang mampu melakukan hal tersebut? Anak-anakku, sudah dapat kita ambil kesimpulan. Tak ada sesuatu yang sia-sia di muka bumi ini. Berkat kesabaran, keteguhan hati, perjuangan Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam, Islam tersebar sampai saat ini. Kita bisa teladani sebagai seorang siswa di zaman milenial ini. Pantang menyerah, tidak boleh mendendam kepada orang yang berbuat zalim ke diri kita. Patut kita tiru. Oke, Ibu cuma satu. Pilih saja. Pertanyaan A menyebutkan nama para kaum muslimin yang ikut hijrah ke kota Habasyah. Atau pertanyaan yang kedua, boleh dipilih, yaitu menceritakan perbedaan hijrah yang pertama dan yang kedua ke kota Habasyah.
Ingat perbedaannya. Hijrah yang pertama ke Habasyah dan hijrah yang kedua masih ke kota Habasyah. Apa perbedaannya? Kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi ya minggu depan dengan Bu Yana dalam SKI. Tetaplah bersemangat dalam belajar. Jangan ada kata mudah menyerah. Generasi Islam, generasi tangguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.